Hai. Oke, sebelum dirajam, aku lepasin dulu ya, bentar. Ya, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, hari ini aku mau bahas tentang gimana aku handle wavy hairku. Kelihatan nggak wavy? Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe di channel aku. Balik lagi, tujuan dari channel ini dari awal buat sharing ke kalian tentang segala hal yang aku tahu. Jadi, semua yang aku sharing di channel ini adalah hal-hal yang udah aku cobain sendiri, udah aku tes sendiri. Kalaupun ada yang belum aku tes, aku akan cantumin sumbernya dari mana. Karena aku butuh teman ngobrol dan kalian teman ngobrolku. Yeay. Kenapa? Kenapa aku mau bahas tentang wavy hairku? Jadi ini perjalanan yang sungguh panjang dan melelahkan dengan berbagai trial and error, berbagai eksperimen yang aku lakuin. Jadi awalnya itu dari kecil banget sebenarnya aku tuh udah selalu dibilang rambutnya tuh jelek banget sih, berantakan banget, nggak rapi, nggak lurus. Sampai mulai dari kelas 5 SD itu aku udah rutin bonding rambut itu sekali apa 2 kali, terus setelahnya sekitar 2 kalian smoothing, dan itu dari kelas 5 SD. Kayak dalam setahun tuh bisa 2 kali, jadi bisa kebayangkan rusaknya kayak gimana, rusak banget rambutnya waktu itu. Sampai aku sadar itu nggak sehat sama sekali dan mulai mempengaruhi ke banyak faktor di dalam hidupku pas aku SMP. Jadi pas SMP itu saking aku stres banget, rambutku kok jelek banget, kayak no banget. Aku tuh mulai di sebelah kiri sini, aku sering cabut-cabutin rambutnya sampai yang kiri tuh kelihatan botak gitu loh tuh. Kelihatan nggak? Terus dulu aku pikir kayak ya udahlah, yang namanya rambut dicabut nanti juga tumbuh lagi, dan ternyata tidak, teman-teman. Tuh. Jadi jangan diikuti ya. Dan benar-benar semua orang tuh selalu komenin rambut kayak keritingnya rambutnya jelek banget sih, nggak rapi, nggak lurus. Sampai aku tuh selalu diomongin nggak nyisir ya segala macem, padahal aku udah sangat rajin nyisir waktu kecil. Sampai sekali pas waktu SMP kelas 3, aku tuh kebetulan aku emang deket sama guru-guruku kan, jadi sama kepala sekolahku juga. Terus emang kita suka bercanda-bercanda segala macam. Terus satu poin di kepala sekolahku tuh selalu bawel banget suruh aku sisir rambut segala macam. Sampai satu hari pagi-pagi baru datang ke sekolah, dan waktu itu aku emang sekolahnya di sekolah yang cukup terkenal sangat striknya. Pagi-pagi aku udah hampir telat ke kelas, jadi aku udah lari-lari ke kelas. Pas di tangga aku papasan sama kepala sekolahku. Dan dulu itu sekolahnya jadi SMP, SMA, SD, jadi kayak di tengahnya tuh lapangan. Jadi kalau misalnya kita berdiri di tangga SMP itu dari SMA lantai 1 sampai lantai 4 apa 5 kalau nggak salah waktu itu, sama dari SD itu semua bisa lihat. Terus aku ke gap sama dia di tangga, terus dia melihat rambutku, terus ya ampun Gisel, kamu tuh nggak nyisir ya, mana sini ada yang bawa sisir nggak? Terus teman-temanku dengan bahagia, ini bu. Terus aku disisirin, terus aku dikepang duanya benar-benar kayak begini, mana ya, benar-benar kayak gini, dikepang dua sama kepala sekolahku. Terus kayak aku nggak gimana sih waktu itu, karena emang aku sama teman-temanku, sama kepala sekolahku, sama guruku emang deket banget. Jadi kayak kita emang suka bercanda kayak gitu. Cuma maksudnya semua orang di kehidupanku, keluargaku, teman-temanku, guru-guru, kepala sekolah, semua memiliki penilaian yang sama. Rambutku tuh berantakan, jelek, nggak nyisir. Padahal aku udah nyisir lalala. Terus
dan emang nggak bisa diapa-apain, emang rambutnya begitu gitu. Sampai aku sadar kalau makin gede aku sadar kalau memang mungkin terutama di beauty industry kali ya, di fashion industry, kayak rambut yang cantik, rambut yang sehat tuh rambut yang lurus, berkilau, dan sehat. Jadi kalau rambutnya keriting atau ya ini udah mendingan sih, kayak dulu pas aku belum ketemu trik-trik yang akan aku bagikan hari ini, itu emang lebih keriting, dan keritingnya tuh gimana ya, kalau ini kan masih ada lurusnya gitu tuh. Kalau dulu tuh bener-bener, ntar deh aku kalau ketemu fotonya aku akan kasih di sini. Kayak gitu. Kayak rambut lurus tuh udah jadi beauty standard gitu loh. Kayak, dan cari info gimana tips trik buat handle rambut yang wavy gitu-gitu tuh susah banget dulu. Apalagi kan dulu informasi nggak segampang sekarang ya. Sekarang tinggal buka di YouTube segala macam, Instagram pun banyak banget info tentang how to handle bla 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 bla, banyak hal deh. Kayak DIY itu sekarang udah kayak jadi tren banget. Terus akhirnya karena aku udah capek banget, aku udah coba segala cara waktu itu, sampai di satu titik aku sadar kayak, tunggu dulu deh, gue suka kok rambut gue merasa rambut gue bagus, kayak keritingnya bagus, dan toh orang yang rambutnya lurus pun pengen dikeritingin. Terus kenapa gue yang rambutnya udah keriting malah merasa minder? Sampai akhirnya aku mulai apa ya, membatasi diri dari beauty standard di luar sana yang kalau rambut rambut bagus, cantik tuh yang kayak gini-gini. Sampai akhirnya mulai eksperimen dan mulai kenal sama rambut sendiri, tipenya kayak gimana, tips triknya harus kayak gimana, segala macam. Dan itu eksperimennya tuh mulai dari SMP kelas 3 itulah. Nah, setelah banyak sekali alat-alat dan produk-produk rambut yang digunakan, akhirnya aku dapat beberapa banyak kesimpulan gimana cara aku handle rambutku sendiri. Dan tips-tips yang akan aku sharing hari ini adalah tips-tips yang emang efek di aku. Mungkin kalau kalian punya rambut yang mirip kayak aku, kayak gini, mungkin bisa coba diaplikasiin juga. Ya, kita mulai aja ya. Yang pertama, aku selalu keramas pas malam atau sore. Pokoknya kayak sebelum tidur gitu, tapi jangan langsung tidur juga sih. Dulu banget, aku tuh abis keramas bener-bener harus langsung tidur. Karena aku merasa itu lebih efek, dan untungnya waktu itu nggak jadi timbul yang aneh-aneh sih, atau aku nggak sadar, aku nggak tahu itu waktu aku SMP soalnya. Sekarang aku keramas cuma sore sama malam, terus aku biarin kering sendiri. Biasanya aku kalau malam nggak pakai hair dryer, kecuali kayak aku pulang udah malam banget, terus mandinya udah malam banget, jadi kalau nunggu kering dulu lama lagi baru aku pakai hair dryer. Tapi untuk sehari-hari ya beberapa setahun belakangan kali ya, aku udah jarang banget pakai hair dryer. Kenapa aku sore atau malam keramasnya? Karena kalau aku keramasnya pagi, dia akan mekar seperti singa. Nah, kalau aku keramasnya malam, aku punya waktu buat jinakin rambutnya sambil aku pas aku tidur. Jadi biasanya aku tidur miring gitu, jadi si rambut yang bagian atas itu tekan ke dalam gitu kan. Iya begitu. Terus dia nggak terlalu mencuat parah banget, karena aku punya anak-anak rambut tuh banyak banget, dan aku nggak ngerti ya, ini kan namanya anak rambut, tapi kok dia nggak pernah tumbuh jadi remaja dan dewasa, dia selalu menjadi anak-anak terus begitu. Kayak aku gunting pun dia tumbuhnya maksimal segini gitu loh. Tips kedua, aku sisiran pakai sisir yang gede kayak gini. Jadi ininya selebar mungkin. Jangan pernah pakai sisir yang sekecil ini gapnya. Jadi pakai sisir yang lebar kalau misalnya rambutnya sama kayak aku keriting-keriting. Dan aku sisiran pas rambutnya masih basah. Jadi aku nggak nunggu kering dulu. Emang benar lebih rentan untuk rontok, makanya kalau pas lagi sisiran aku selalu pegang si pangkal rambutnya, terus baru aku sisir ujungnya, karena biasanya agak
berantakan kan. Apalagi kalau pas aku keramasnya diangkat semua rambutnya yang kayak langsung gitu. Nggak yang satu-satu kayak aku sampoin, terus aku gini-giniin doang. Jadi rambutnya nggak aku keatasin gitu loh. Biasanya kalau nggak aku keatasin, dia mendingan nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kusut ujungnya. Yang selanjutnya aku biasanya pakai conditioner atau aku pakai serum, aku rutin pakai serum itu di ujung-ujung rambut aja. Nggak perlu sampai ke pangkal-pangkal rambut karena kalau misalnya ke pangkal rambut dia makin lemas, terus si anak-anak rambutku tuh biasanya semakin mencuat-mencuat kayak mereka pesta gitu keluar kayak hore. Tips keempat, kalaupun sampai aku terpaksa harus pakai hair dryer atau aku misalnya keramasnya pagi, jadi aku butuh pakai hair dryer, aku pakai hair dryer yang ada panas dinginnya. Contoh, ini hair dryerku dulu, dia cuman panas doang, on off doang, dan ini kalau setiap aku pakai ini, rambutku tuh malah jadi makin mekar. Akhirnya sekarang aku pakai ini cuma buat anjingku doang, biar dia bulunya mekar-mekar. Nah sekarang aku pakainya hair dryer yang ada panas sama dinginnya. Jadi aku hair dryerin dulu pakai yang panas kayak biasa, terus aku selalu pakai yang ujungnya kayak gini karena kayak dia lebih bikin rapi gitu loh, kayak hair dryer begini jadi kayak sejajar sama si rambutnya. Terus aku pakein dulu yang panas sampai dia udah agak kering, terus aku pakein semua, bener-bener semua pakai yang dingin. Jadi kayak yang dingin tuh fungsinya setting rambut kita. Jadi nggak akan mekar-mekar kayak kalau pakai yang panas doang. Jadi rambutnya lebih rapih gitu. Terus aku juga pernah pakai yang ini. Ini tuh Babyliss, ini tuh buat ngeblow rambut gitu sih sebenarnya. Jadi ujungnya, ini aku coba deh nyalain ya. Ini juga sama, dia ada yang panas sama yang dinginnya. Cuman susah, berat gitu pakainya dan repot. Tapi kalau buat mau ngeblow doang sih lebih, dan ngeblow sendiri ya, ini lebih gampang dipakai karena kan aku nggak perlu pegang sisir dan nggak perlu pegang hair dryer. Ini udah hair dryer dan sisir yang keliling sekaligus, dan ini bisa muter gitu nih ya. Kenapa dia nggak muter? Oh ada. Dia bisa keluar, makanya ada. Dia muternya bisa ke kanan kiri, jadi kalau misalnya pas ke kiri terus mau ke dalam gitu, bisa pakai yang ke sini biar dia masuk ke dalam. Terus kalau pas di sini ya bisa pakai yang sama aja ya. Ya pokoknya gitulah, gampang pas mau ke belakang. Ya pas di belakang yang susah karena belakangnya butuh ke sini, terus butuh pakai yang ini biar masuk ke dalam. Gitulah pokoknya, ini gampang banget dipakainya kalau mau ngeblow rambut. Jadi ini tuh bukan buat nyisir atau rapiin atau ngeringin rambut, tapi lebih ke buat ngeblow rambut aja. Nah untuk sehari-hari sih, aku kan paling males yang namanya nyatok lalala, tapi aku mau rambutku keritingnya tuh lebih teratur dan lebih rapi gitu loh. Jadi aku untuk ikat rambut aku nggak boleh pakai yang kayak gini. Terus mana ya, kayak lagi dicuci. Pokoknya untuk ikat rambut aku harus pakai yang kabel kayak gini bentuknya. Tuh aku udah suka pakai banyak banget, ini gampang putus banget kan. Tapi karena dia gampang putus, akhirnya aku pakai cuman begini doang. Kayak aku lilit-lilit ujungnya, terus aku sisain. Terus ini masih bisa pakai buat ngikat nih ya. Udah tinggal dimasukin doang gitu. Jadi biasanya kalau di rumah aku pakainya yang udah rusak kayak gini. Nah, kenapa aku pakainya yang kabel kayak gini? Karena kalau aku nggak pakai yang kabel, pakai yang bentuknya kayak beginian, rambutku tuh kayak abis diikat terus dilepas, dia ada kayak bengkoknya gitu loh di bekas iketannya. Nah, kalau ini dia tuh nggak ada bekas iketannya, justru malah kayak dia jadi ujungnya tuh keriting-keriting rapi gitu loh. Dan biasanya selain ponytail biasa doang, aku pakainya begini.
Aku ikat yang tinggi. Terus dipelintir-pelintir. Dah. Aku pelintir kayak gitu. Nanti dia hasilnya di ujungnya aja keriting. Terus aku biasanya nggak terlalu kenceng banget, jadi kayak aku masih longgarin. Karena nanti dia akan merosot-merosot, terus hasilnya si rambut bagian atas tuh malah kayak jadi lurus gitu loh, rapi. Atau kalau aku nggak kondein begini, sama aku ikat tinggi juga. Udah. Terus aku biarin aja dia nanti turun-turun sendiri. Jadi ikatnya tuh nggak terlalu kencang gitu loh. Karena aku poinnya, tujuannya aku mau dia molos-molos sendiri sampai jadinya atasnya tuh lurus. Nih kayak dia kan ntar melorot-melorot sendiri tuh kayak gitu. Nah nanti si atasnya ini tuh bakal rapi lurus gitu loh. Terus nextnya aku juga cocok pakai tusuk konde. Sebentar, aku koleksi tusuk konde karena aku suka banget pakai tusuk konde. Cuman karena rambutku sekarang udah terlalu panjang, jadi hasilnya nggak seoptimal pas dia agak lebih pendekan, kayak hasilnya lebih berantakan. Nah itu makanya harus eksperimen gitu loh, karena pas rambutku pendek sama rambutku panjang, treatmentnya beda, tips triknya beda gitu. Nah enaknya pakai tusuk konde, dia atasnya akan rapi, lurus gitu, terus ujungnya akan gelombang-gelombang rapi, keriting gitu loh. Terus sebenarnya paling idealnya aku pakai tusuk konde yang dia lingkarannya tebal dan bulat gitu bentuknya. Ini bagus-bagus enggak, karena dia meskipun kelihatannya lebar nih dari sini, tapi dia agak gepeng, jadi rambutnya tuh kayak ada lekukan-lekukannya gitu loh. Ini juga sama lebar, jadi agak ada lekukannya tapi mending. Terus ini bulat tapi kecil, jadi hasilnya juga akan kecil, keritingnya kecil-kecil gitu loh. Nah kalau yang ini ya seperti yang kalian lihat, ini lebih kecil lagi. Terus dia bahannya besi, bukan kayu pokoknya. Jadi dia lebih licin di rambut, kayak makanya gampang lepas gitu loh. Kalau misalnya kayu atau ini kerang something atau plastik, itu masih lebih awet, lebih kuat gitu loh si kondenya. Kalau ini tuh molos-molos terus kecil-kecil kan, jadi keritingannya juga ikutan kecil. Terus kayak biasanya di bagian pangkalnya gitu, pangkal pas kita kondenya itu kelihatan ada bengkok. Aku kasih contoh, aku pakai ya. Aku pakai yang ini, coba. Sama kayak sebelumnya, ini juga bikin setinggi mungkin, tapi nggak sampai atas kepala gini juga sih. Terus, kelihatan kan? Begini, putar, sambil yang di sini dilonggarin, putar, tusuk. Sampai ininya tuh kayak keluarnya cuma dikit doang, bahkan lebih bagus kalau dia nggak kelihatan ada keluarnya gitu. Udah deh, aku seneng banget rambutnya dikonde karena gampang banget kan, cuman nggak ribet. Terus kayak semuanya udah langsung ini ketinggalan. Semuanya langsung kayak rapi gitu. Cuman nggak enaknya tuh lihat, anak-anak rambutku pada pamer, dia muncul. Tips ke-6, kalau aku lagi agak sedikit rajin atau aku biasanya mau foto atau mau ada acara, aku catok rambut. Tapi kalau aku nggak mau lurus banget, biasanya aku cuma catok atasnya doang, kayak jadi sih anak-anak rambut yang menyenangkan ini nggak pada muncul-muncul gitu. Nah biasanya kalau aku lagi malas catok, malas rapiin atas segala macam, aku cuma jepit rambut aja begini. Aku cuma biasanya aku cuma jepit di kayak, ini kan anak rambut,
Nggak usah terlalu ke belakang, bentar aku kelihatan botaknya. Udah, selesai. Ini biar lucu, aku pakai dulu. Selesai. Kelihatan lebih, sedikit lebih rapi, kan? Oh, by the way, kalau kalian ada yang nanya kenapa aku nggak pakai hairspray aja buat rambutku, aku udah coba segala hairspray dari yang ringan sampai yang sangat kuat. Hasilnya, iya rambutku jadi keras, tapi kerasnya jadi keluar, begitu. Tapi keras. Jadi aku nggak pernah bisa berhasil masukin dia begini terus kayak hairspray terus dia stay begitu. Nggak bisa. Dia akan tetap bangun, tapi jadi keras. Tips ke-8, kalau rambutku lagi parah banget dan aku bener-bener males ngapa-ngapain dan aku cuma mau foto doang, aku cuma mau rekaman doang, bukan mau jalan-jalan, aku biasanya pakai cara paling mudah, yaitu aku pakai wig. Aku beli wig ini cuman karena aku suka males catokin rambut segala macam, jadi aku tinggal ikat rambutku pakai hairnet, terus aku tinggal pasang deh wignya, terus udah rambutku terlihat cetar, rapi, membahana. Tapi aku nggak pernah pakai wig keluar rumah sih, selain kalau butuh buat foto. Soalnya gerah ya, Bo. Terus wigku bukan wig yang bagus banget, aku belum beli yang bagus banget, jadi kayak terlihat seperti wig. Ya, jadi itu dia tips-tips mengatasi rambut bergelombang, wavy, agak seperti gembel kalau kata orang. Caraku yang sudah aku lakukan eksperimen selama bertahun-tahun. Kalau kalian mau coba, silahkan coba. Kalian boleh sharing juga berhasil apa enggak di rambut kalian, karena ini cara-cara yang berhasil banget buat aku. Tapi tetap aja balik lagi, beauty standard sih. Kalau menurut aku nggak selalu kita harus ikutin beauty standard. Contoh, rambut yang hari ini kita bahas. Beauty standard kita tuh kayak rambut yang bagus, rambut yang sehat, rambut yang apa ya, optimal, itu rambut yang kayak jadi duta sampo lain. Nggak, sorry. Kayak kita tetap intinya harus menerima dulu sih, menerima kondisi rambut kita kayak gimana, kenalin rambut kita, dia tuh jenis rambut yang kering kah, tebal kah, setiap helainya, atau yang lemas kayak gitu-gitu. Jadi kita tahu setelah itu kita harus pakai tips-tips apa. Terus ya berani buat coba-coba, banyak eksperimen, karena apa yang works di orang belum tentu bisa diaplikasikan juga di kita. Makanya kenapa aku share video ini, karena siapa tahu kalian ada yang bisa works pakai cara-cara yang udah aku lakuin. Ya, itu dia video hari ini. Semoga video hari ini berguna buat kalian, mudah dimengerti juga, dan see you!